Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Johan Womsiwor, SSI Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di hari Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025. Kembali lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami semua. Kami minta ya Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk dapat memahami akan firman-Mu bagi kami sekalian. Usir daripada kami segala yang jahat yang hendak mencuri firman-Mu daripada kami. Urapi hamba-Mu yang akan membentangkan firman, dan berkatilah kami semua yang mendengarkan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26, ayat 24 hingga ayatnya yang ke-25. Sekali lagi Injil Matius pasal 26 ayat 24 hingga ayat yang ke-25. Beginilah bunyi firman Tuhan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Sampai disinilah jauh pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melakukan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, para pemirsa yang sedang menyaksikan akan siaran ini, di mana saja saudara-saudari berada. Dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan tadi, saya memberikan tema kecil untuk kita renungkan berjudul Rencana Allah dan Tanggung Jawab Manusia. Sekali lagi, Rencana Allah dan Tanggung Jawab Manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar di mana saya saudara berada, perikop ini merupakan bagian dari perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Di dalamnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Kata-kata ini bukan hanya sebuah nubuat, tetapi juga peringatan yang keras tentang akibat dari pilihan seseorang. Yesus berkata bahwa anak manusia akan pergi sesuai dengan yang tertulis. Ini menunjukkan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu bukan satu kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, dalam Yesaya pasal 53.
Namun meskipun ini adalah rencana Allah, Yudas yang mengkhianati Yesus tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini mengajarkan bahwa kehendak bebas manusia tidak diabaikan dalam rencana Allah. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa celakalah orang yang mengkhianatinya. Kalimat lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan dalam teks ini menunjukkan betapa besarnya konsekuensi dari sebuah perbuatan. Yudas tidak hanya mengkhianati gurunya, tetapi juga menolak keselamatan. Ini hendak menjadi peringatan bahwa dosa tidak hanya berdampak di dunia ini saja, tetapi juga dalam kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak persekutuan jemaat GKI Ebenezer yang Tuhan kasihi, para pemirsa dan pendengar di mana saja saudara berada. Dalam ayat 25, Yudas bertanya, "Bukan aku, ya Rabi?" Sambil berpura-pura tidak bersalah, Yudas mengatakan hal itu. Lalu Yesus menjawabnya, "Engkau telah mengatakannya." Ini mengungkapkan bahwa Yudas tahu apa yang ia lakukan, tetapi ia tetap memilih jalan yang salah. Ini adalah gambaran dari banyak orang yang secara lahiriah terlihat religius, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak persekutuan jemaat Ebenezer yang Tuhan kasihi, para pendengar dan pemirsa dimanapun saudara berada, apa yang menjadi pembelajaran firman Tuhan bagi kita di hari ini? Yang pertama, bahwa jangan menjadi seperti Yudas. Kita harus berhati-hati agar tidak jatuh dalam dosa kemunafikan dan pengkhianatan terhadap Tuhan. Tetapi juga kemunafikan dan pengkhianatan terhadap sesama. Marilah kita bertobat sebelum terlambat. Yudas Iskariot akhirnya menyesal tetapi tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Dari pembelajaran ini kita harus belajar bahwa kita harus datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus sebelum dosa membawa kita semakin jauh darinya. Mari kita percaya pada rencana Tuhan. Meskipun ada penderitaan dan tantangan, Tuhan tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Dari pembelajaran firman Tuhan, Injil Matius 26 ayat 24 sampai 25, ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan kita kepada Tuhan. Pentingnya kita bertanggung jawab atas segala pilihan kita. Dan sebuah pengingat akan bahayanya hati yang tidak bertobat. Saudara yang Tuhan kasihi, jangan sampai kita menolak kasih karunia Tuhan seperti Yudas. Tetapi marilah kita hidup setia dalam rencana Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk lawatan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang bagaimana Yudas mengkhianati Engkau. Kami mau belajar hari ini untuk memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Kami mau belajar hari ini untuk memiliki hati yang penuh dengan pertobatan. Ketika kami jauh daripada Tuhan, kami harus datang dan mendekat kepadamu
supaya kami dapat hidup selamat dan kekal. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Kami akan mengawali hari ini, sekaligus juga akan menutup pekan pelayanan usbuh di pekan ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk setiap peristiwa kehidupan yang kami alami dalam sepekan ini. Bahkan kami juga mengucap syukur untuk penjagaan dan penyertaan Tuhan atas kami. Untuk setiap janji Tuhan yang kami rasakan dan kami alami dalam berkat-berkat-Mu senantiasa. Kami naikkan pujian syukur, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Di pagi hari ini ya Tuhan, sebelum memulai akan seluruh aktivitas kehidupan kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan, memohon perlindungan daripada Tuhan atas kami, memohon pengawalan Tuhan atas kami, sehingga kami semua dapat mengalami sebuah perlindungan yang baik daripada Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, hamba berdoa bagi persekutuan jemaat GKI Ebenezer Timika dalam 12 rayon dari rayon Yerusalem sampai ke rayon Yordan. Bahkan setiap pemirsa yang sedang menyaksikan akan program ini, yang sedang mendengarkan akan program ini, diberkatilah seluruh kehidupan umat Tuhan dan setiap orang yang mendengarkan dan menyaksikan akan program ini. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, kawal keluar masuk kehidupan kami semua. Tuhan menilik kami satu persatu, Tuhan mengenal kami sekalian. Apa yang menjadi gumul kami ya Tuhan, apa yang menjadi harapan kami ya Tuhan, apa yang menjadi doa kami yang selalu kami lafazkan siang dan malam di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya sungguh ada dalam perhatian Tuhan, ada di dalam kirbat Tuhan, dan kami juga percaya sungguh bahwa ada waktu Tuhan yang tepat dan indah, ketika jawaban doa itu kami boleh dapatkan dalam waktu Tuhan yang indah bagi kami. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi semua umat Tuhan yang akan memulai aktivitas pekerjaan mereka. Kami minta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas mereka. Biarlah apapun yang dikerjakan dalam aktivitas di sepanjang hari ini, Tuhan buat berhasil, dan anugerah Tuhan turun atas setiap kami. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, di saat pagi hari ini hamba juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan hamba-hambamu, pendeta, pendatua, Siamas, dalam jemaat Ebenezer Timika, Bu Pendeta Dina Yautubu bersama dengan keluarga, Bu Pendeta Marta M. Korwa bersama dengan keluarga, semua hamba-hambamu, penatua dan Siamas, bersama dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, diberkati oleh Tuhan seluruh kehidupan hamba-hambamu ini. Bahkan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Bahkan dalam pelayanan juga ya Tuhan, semua program-program pelayanan yang akan dilangsungkan, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hati yang mau sehati, sepikir, satu jiwa, satu roh. Nama Tuhan dimuliakan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh program pelayanan, biarlah diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa juga ya Tuhan menyerahkan semua kehidupan umat-Mu di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Jaga, lindungi, pelihara kehidupan kami, keluar masuk kami siang dan malam di dalam anugerah Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu GKI di tanah Papua dan denominasi gereja di mana saja mereka berada. Secara khusus Gereja Kristen Injil Tanah Papua dari lingkup Sinode, Tuhan berkati badan pekerja Sinode dengan seluruh program pelayanan. Tuhan berkati badan pekerja klasis di seluruh tanah Papua dengan seluruh program pelayanan bersama dengan hamba-hamba Tuhan di seluruh tanah Papua di mana saja mereka berada.
Mereka diberkati oleh Tuhan, diberi sehat kuat, diberi hikmat, diberi semangat sukacita dari Tuhan. Dan semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di atas tanah Papua diberkati oleh Tuhan. Dan secara khusus kami di Klasis GKI Mimika, Tuhan berkati badan pekerja Klasis Mimika. Tuhan berkati semua jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, guru jemaat, penatua, syamas, bahkan badan pelayan unsur-unsur jemaat, dan semua yang ada di tengah-tengah lingkup Klasis GKI Mimika, diberkati oleh Tuhan seluruh hidup dan kehidupan, bahkan juga pelayanan. Kami juga mau berdoa hari ini Tuhan, menyerahkan pemerintah bangsa dan negara dalam tangan kasih-Mu, dari pusat sampai ke daerah, 6 provinsi di tanah Papua dan secara khusus Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Mimika. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan menjadi pemimpin di atas Kabupaten Mimika, di lingkup pemerintahan. Tuhan berkati semua program kerja. Bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan urapi untuk mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan bagi masyarakat, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Hamba berdoa menyerahkan kota Mimika dalam tangan kasih-Mu. Tuhan lindungi kota ini. Biarlah kota ini menjadi tempat di mana nama Tuhan dimuliakan. Berdoa, Tuhan jaga dan kawal kota ini. Jika ada hal-hal, para provokator-provokator yang hendak memprovokasi ataupun membuat kekacauan bahkan konflik sekalipun, kami berdoa Tuhan halaukan semua itu pada kami. Biarlah kota Mimika penuh dengan damai Tuhan, dan kami semua dapat hidup berdampingan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, berkati akan siaran ini, memberkati para hamba-hamba-Mu yang menyiapkan akan siaran ini. Biarlah siaran ini terus menjadi berkat di mana saja dan kapan saja, dan di situ nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, ini kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami ya Bapa, dengarkan doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Demikian siaran di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan umat Tuhan, dan kita melangkah dan jadikan Tuhan Yesus sandaran kehidupan kita. Shalom. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.